Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu analisis kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk. Kelompok kami terdiri dari saya Alfian Syadida, lalu Muhammad Zikri Danawan, Rahadianto Prasetyo, dan Izhar Muhammad Antaji. Selanjutnya, profil singkat dari PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk. Yang pertama, pada tahun 1980, Suli, yaitu nama lain dari PT Sumalindo Lestari Jaya Global Tbk, didirikan pada tahun 1980 yang bergerak di bidang kehutanan dan industri perkayuan. 1980 sampai dengan 1990-an adalah rentang waktu. Di sini Suli melakukan beberapa penggabungan usaha sehingga memperoleh area hutan alam seluas 260.000 hektar. Pada tahun 1994, Suli melakukan penawaran umum 25 juta saham biasa atas nama masyarakat dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan di Bursa Efek Jakarta. Tahun 1998, Suli kembali melakukan penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dengan menawarkan 343.750.000 saham. Lalu pada tahun 2002 terjadi peralihan pemilik mayoritas dari PT Astra Internasional yang menguasai 75% saham perusahaan ke PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS. Lalu pada tahun 2002 sampai 2010 melakukan 2 kali penawaran umum terbatas. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fikri. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Alfian. Yang selanjutnya terkait dengan fenomena isu terkait PT Sumalindo atau Suli. Adanya kejanggalan dari surat kementerian mengenai penjualan SHJ atau salah satu anak perusahaan. Lalu ada laporan keuangan. Sejak tahun 2008 terus mengalami kerugian sampai tahun 2012 dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya ada konspirasi dengan pemegang saham pengendali. Lalu yang selanjutnya ada perusahaan yang menjual kepemilikan SHJ ke Jiwi. Poin selanjutnya mengenai analisis pelanggaran terhadap prinsip GCG. Yang pertama ada fairness, perlakuan setara. Adanya kerjasama antara pihak manajemen dengan pemegang saham pengendali terkait keterbukaan informasi yang diminta pemegang saham minoritas yang digagalkan dalam voting. Penggugat menduga telah terjadi kejahatan perusahaan yang merupakan konspirasi direksi dan pemegang saham pengendali. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta adanya hubungan kekeluargaan antara direksi dan pemegang saham pengendali. Presiden Direktur Suli adalah Amir Sunarko, sedangkan komisaris utamanya adalah Amran Sunarko, sebelum digantikan oleh Wijali Cahyasari pada tahun 2010. Pemegang saham pengendali Suli adalah PT Sumber Geraha Sejahtera
yang pemegang saham dan direksinya dikendalikan oleh Aris Sunarko, yang merupakan keluarga kandung. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa SGS sebagai pemegang saham Suli tidak menyetujui pemeriksaan buku Suli yang diperiksa dengan alasan apapun. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rahadianto. Terima kasih, Mas Rizal. Saya akan melanjutkan presentasinya mengenai pelanggaran prinsip GCG transparansi. Dalam kasus Suli, adanya kejanggalan dan keanehan penjualan saham termohon kepada PT Sumalindo Hutani Jaya tidak terbuka atau transparan. Tindakan ibling aset Suli atas SAL adalah transaksi afiliasi dan tidak pernah disampaikan oleh Suli kepada pemegang saham publik atau minoritas. Selanjutnya, prinsip selanjutnya, akuntabilitas. Adanya dugaan pelanggaran transaksi yang dilakukan oleh perseroan. Adanya dugaan kinerja negatif direksi dan dewan komisaris menyebabkan Suli mengalami kerugian terus-menerus. Dalam kasus ini, antara direksi dan komisaris sudah melakukan tindakan di luar wewenang dari kedua belah pihak, sehingga merugikan perusahaan secara terus-menerus selama 5 tahun ke belakang, atau dari tahun 2008 sampai 2012. Prinsip independensi. Adanya dugaan kinerja negatif direksi dan dewan komisaris menyebabkan sulit terus mengalami kerugian terus-menerus. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Isar. Ya, selanjutnya ada pelanggaran prinsip GCG dalam unsur responsibilitas, di mana Suli ini ditemukan adanya dugaan praktik illegal logging yang sangat masif dan sistematis yang terjadi di area perusahaan yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Serta Suli ini juga adanya dugaan penambangan batu bara secara besar-besaran di area SHJ, di mana hal ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2006. Namun, seluruh aktivitas penambangan tersebut dan keuntungan yang dihasilkan tidak tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari kasus di atas bahwa terdapat banyak unsur GCG yang dilanggar oleh PT Sumalindo Lestari Jaya. Pihak manajemen perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap hak pemegang saham dan perlakuan yang setara terhadap pemegang saham. Dari sisi kepatuhan, PT Sumalindo terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, di mana yang tadi dijelaskan terkait illegal logging dan
adanya penambangan batu bara yang secara besar-besaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian teman-teman, terima kasih.